Pak Bungung, Pak Bungung. Pak Bungung, Pada suatu pagi yang berkabut di perairan timur Nusantara, Detasemen Marinir dari Tentara Nasional Indonesia menerima laporan rahasia dari warga pesisir yang mencurigai adanya kapal kecil tanpa tanda pengenal. Kapal itu tampak mondar-mandir di sekitar teluk yang jarang dilalui kapal nelayan. Awalnya tak ada yang istimewa, tetapi perilakunya mencurigakan karena sering berhenti di titik yang sama, seolah menunggu sesuatu. Di pos pengamatan pantai, seorang prajurit marinir muda dengan teropongnya memperhatikan dengan cermat setiap gerak kapal tersebut. Angin laut yang berembus dingin tidak menghalanginya untuk fokus. Ia melaporkan ke komando bahwa kapal berwarna gelap itu bergerak perlahan ke arah barat laut, mendekati jalur yang sering digunakan penyelundup. Laporan itu segera ditindaklanjuti. Komandan satuan segera memerintahkan tim patroli laut untuk bersiap. Kapal cepat milik marinir diluncurkan dari dermaga dengan keheningan malam yang hanya ditemani suara mesin yang ditahan rendah. Mereka tahu operasi ini tidak boleh gagal karena informasi intelijen menyebutkan bahwa kelompok bersenjata di pegunungan tengah Papua sedang menunggu kiriman senjata dari luar negeri. Dalam perjalanan, pasukan marinir mematikan semua lampu navigasi agar tidak terdeteksi. Gelombang laut menghantam lambung kapal, namun para prajurit tetap teguh memegang senjata dan fokus pada peta digital yang menunjukkan titik koordinat kapal sasaran. Mereka tahu, misi ini bukan sekadar patroli rutin, melainkan bagian dari upaya besar untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa jam kemudian, dari kejauhan tampak siluet kapal yang diduga menjadi target operasi. Komandan operasi memberi isyarat tangan untuk menurunkan kecepatan. Suasana berubah tegang. Semua mata tertuju ke arah kapal itu yang tampak mencoba menghindar. Namun dengan manuver terlatih, kapal marinir berhasil memotong jalur pelarian. Saat jarak sudah cukup dekat, sorotan lampu dinyalakan secara tiba-tiba. Tentara Nasional Indonesia! Berhenti dan angkat tangan, teriak salah satu prajurit dari pengeras suara. Kapal misterius itu sempat mencoba berbalik arah tetapi tidak sempat jauh. Sebuah tembakan peringatan dilepaskan ke udara, membuat para awak kapal ketakutan dan segera menghentikan mesin mereka. Pasukan marinir bergerak cepat, mereka naik ke kapal dengan taktik pembentukan formasi. Setelah penggeledahan dilakukan, ditemukan beberapa peti kayu yang ditutupi terpal dan ditumpuk dengan karung ikan asin untuk mengelabui petugas. Namun insting prajurit mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika peti dibuka, aroma minyak senjata menyengat langsung tercium. Isi peti tersebut membuat seluruh pasukan terdiam sejenak. Di dalamnya terdapat puluhan senjata laras panjang, beberapa pistol, serta ribuan butir amunisi berbagai kaliber. Semua dibungkus rapi dengan plastik pelindung dan dilapisi kain kamuflase. Barang-barang itu jelas bukan untuk dijual kepada masyarakat, melainkan untuk kepentingan kelompok bersenjata yang telah lama mengganggu keamanan di tanah Papua. Komandan operasi segera memerintahkan untuk mengamankan seluruh barang, bukti dan menangkap awak kapal yang berjumlah 5 orang. Setelah diinterogasi singkat di lokasi, mereka mengaku berasal dari wilayah perbatasan dan telah menerima bayaran besar untuk mengantarkan muatan itu ke pesisir terpencil. Tujuan akhirnya adalah daerah pegunungan yang dikenal sebagai basis kelompok separatis. Sementara itu, di markas komando wilayah, laporan hasil tangkapan langsung dikirim secara terenkripsi. Pusat Komando Tentara Nasional Indonesia di Jakarta segera merespons cepat. Operasi lanjutan disiapkan untuk memburu jaringan darat yang akan menerima kiriman senjata tersebut. Ini bukan hanya pengungkapan biasa, melainkan bagian dari rantai panjang penyelundupan lintas batas yang melibatkan pihak asing. Keesokan harinya, kapal penyelundup beserta barang bukti dibawa ke pelabuhan militer terdekat. Tim forensik senjata memeriksa setiap pucuk senjata yang disita. Hasil awal menunjukkan sebagian besar berasal dari luar negeri, lengkap dengan nomor seri yang sudah digosok untuk menghapus jejak asalnya. Dugaan kuat mengarah pada sindikat internasional yang bekerja sama dengan kelompok bersenjata lokal. Di sisi lain, prajurit marinir yang ikut dalam operasi tersebut merasa bangga dan lega. Mereka sadar, keberhasilan menggagalkan penyelundupan ini bisa menyelamatkan banyak nyawa, baik dari aparat negara maupun warga sipil yang selama ini sering menjadi korban bentrokan bersenjata. Mereka hanya bisa saling menepuk bahu, meski wajah mereka tetap serius karena tahu perjuangan belum selesai.
Sementara itu, di pedalaman Papua, jaringan kelompok separatis menunggu dengan cemas. Mereka tak menyangka bahwa kiriman senjata yang diharapkan tidak pernah sampai. Informasi mengenai penangkapan kapal itu akhirnya sampai ke telinga pemimpin mereka. Rasa panik melanda karena tanpa pasokan senjata baru, mereka kehilangan kekuatan untuk melawan operasi keamanan pemerintah. Pemerintah pusat pun memberikan apresiasi tinggi kepada satuan marinir yang berhasil melaksanakan tugas dengan sempurna. Dalam siaran pers resmi, juru bicara militer menyatakan bahwa penggagalan penyelundupan senjata ini menjadi bukti nyata kesigapan dan kewaspadaan aparat dalam menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia. Rakyat diharapkan terus memberikan dukungan moral kepada pasukan di lapangan. Media nasional ramai memberitakan kisah heroik ini. Tayangan televisi menampilkan cuplikan kapal penyelundup, barisan senjata yang disita, dan wajah-wajah prajurit yang tetap rendah hati meski baru saja menorehkan prestasi besar. Banyak masyarakat menulis pesan terima kasih di media sosial, memuji keberanian mereka sebagai benteng terakhir bangsa. Namun bagi marinir yang terlibat, keberhasilan ini bukanlah alasan untuk berpuas diri. Mereka tahu musuh bisa muncul kembali kapan saja dengan cara baru. Karena itu, patroli laut dan pengawasan udara ditingkatkan. Setiap pelabuhan kecil di wilayah timur mulai diperketat pengamanannya agar tak ada lagi celah bagi penyelundup untuk beraksi. Di sela kesibukan itu, sang komandan menatap laut lepas dengan tatapan tajam. Dalam hati ia tahu bahwa menjaga kedaulatan bukan sekadar tugas, melainkan panggilan jiwa. Setiap gelombang yang bergulung di depan mata seolah mengingatkannya bahwa perbatasan negeri ini bukan sekadar garis di peta, melainkan amanah yang harus dijaga dengan darah dan pengorbanan. Beberapa hari kemudian hasil investigasi lengkap keluar. Ternyata jaringan ini telah beroperasi selama bertahun-tahun, menggunakan jalur laut yang sepi dan bekerja sama dengan nelayan bayaran. Keberhasilan kali ini menjadi pukulan telak bagi mereka. Pihak kepolisian dan intelijen terus menelusuri sumber dana dan siapa aktor besar di balik layar. Meski operasi selesai, cerita itu tetap hidup di antara para prajurit. Mereka sering mengenangnya di pos jaga sambil menyeruput kopi panas di malam yang sunyi. Bukan untuk membanggakan diri, melainkan untuk mengingat bahwa keberanian kadang lahir dari kesunyian, dan tugas seorang prajurit sejati adalah melindungi tanpa pamrih. Pada akhirnya, keberhasilan marinir menggagalkan penyelundupan senjata menuju markas kelompok separatis di Papua bukan hanya kemenangan militer, melainkan juga kemenangan moral. Ia menunjukkan bahwa di tengah segala tantangan, semangat menjaga persatuan bangsa masih menyala. Dari laut yang bergelora hingga puncak gunung yang sunyi, merah putih tetap berkibar dengan gagah.